Bapak Ibu, mari kita akan langsung membuka dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, dari ayat ini jelas sekali terlihat cara Tuhan menilai sangat berbeda dengan cara kita menilai. Cara Tuhan mengaudisi apakah kita ini masuk ke dalam keselamatan yang kekal atau tidak, sangat berbeda dengan cara kita menilai. Jadi kalau dari ayat ini jelas sekali, siapa bilang keselamatan itu sekali untuk selama-lamanya. Pokoknya terima Yesus, tidak peduli apa saja yang kita kerjakan di dunia ini, kita pasti selamat. Tidak. Ayat ini jelas menunjukkan ada sebuah responsibility, tanggung jawab, di mana tanggung jawab itulah nanti yang akan diperhadapkan kepada Tuhan. Tuhan akan mengaudisi kita pada akhirnya. Cara Tuhan mengaudisi, kategori kriteria yang Tuhan tetapkan berbeda semuanya. Kemarin pada waktu beberapa hari yang lalu ketika kita doa pagi, saya menyampaikan dari kitab Pengkhotbah, di mana Tuhan katakan Tuhan mengerjakan kekekalan di dalam kita. Sebenarnya inilah yang diincar dan paling dicari oleh Tuhan, yaitu ada nilai-nilai yang kekal yang tumbuh dalam hidup kita sepanjang perjalanan kehidupan di atas muka bumi. Dan ketika nanti kita menghadap Tuhan, nilai-nilai yang kekal inilah yang Tuhan lihat. Apakah ada nilai-nilai kekal, apakah ada value yang kita miliki yang Tuhan akan lihat. Makanya saya ingat ketika Tuhan itu berbicara begini, aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku. Pertama kali saya berpikir gini, apakah Tuhan itu amnesia? Sehingga ketika nanti kita tuh mati dan menghadap Tuhan, Tuhan itu tidak mengenal kita. Yang dilihat Tuhan bukan rupa kita, karena rupa itu tidak akan berubah. Tetapi yang dilihat oleh Tuhan adalah sesuatu yang internal. Sesuatu yang di dalam kita, adakah itu Tuhan kenalin, Tuhan deteksi. Saya pernah cerita tentang waktu kita nanti meninggal ketemu Tuhan, maka yang menghadap Tuhan bukan fisik kita, karena fisik kita akan menjadi debu. Tetapi yang ketemu Tuhan adalah roh kita. Nah, saya bilang ketika kita dibaptis, ketika kita terima Tuhan lalu kita dibaptis, maka roh kita dibaharui, tapi fisik kita enggak. Dan roh itu dalam perjalanan, saya percaya roh kita dibarui seperti roh anak domba. Saya pernah khotbahkan itu. Dan ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan akan melihat apakah roh anak domba itu yang ada pada kita. Apakah roh yang punya kategori kriteria karakter seperti anak domba yang Tuhan lihat. Satu kali saya ingat ada seseorang pernah dibawa Tuhan lihat-lihat di surga. Kemudian dia dilihatkan segala ruangan, diajak tur surga. Diperlihatkan ada ruangan-ruangan apa saja di surga. Ada ruangan-ruangan yang isinya adalah organ-organ tubuh. Nah, ini penglihatan yang dia sharingkan. Organ tubuh. Nah, Tuhan katakan, ini loh, ketika anak-anakku minta kesembuhan, mengenai sakit penyakitnya. Nah, ini di sini organ-organ tubuh. Kira-kira gambarannya seperti itu. Ada ruangan yang lain isinya berkat-berkat yang lain, berkat materi. Dari ruangan ke ruangan, anak ini menemukan bahwa ada satu ruangan yang paling besar di surga. Ruangan apa itu, saudara? Bukan ruangan isinya organ tubuh, bukan ruangan isinya berkat materi,
Tetapi ternyata di dalam ruangan yang sangat besar dan ruangan yang paling besar ini, isinya adalah perkakas. Isinya itu adalah equipment, alat-alat. Terus anak ini tanya kepada Tuhan, Tuhan, ini ruangan apa? Tuhan katakan, inilah ruangan di mana aku memakai alat-alat yang ada di ruangan ini untuk menyiapkan anak-anakku, untuk melatih anak-anakku, sehingga ketika mereka nanti kembali, mereka itu punya karakter yang sesuai dengan kehidupan di surga. Saudara, ternyata waktu saya mendengar sharing ini, ruangan yang paling besar di surga adalah ruangan alat-alat. Alat-alat untuk apa? Untuk membentuk manusia supaya kelak dia itu cocok jadi penghuni surga. Dari sini saya semakin melihat ayat-ayat firman Tuhan betul. Tuhan itu lebih mendahulukan nilai-nilai karakter kita. Tuhan lebih mengutamakan sifat-sifat yang ada di dalam kita. Tuhan lebih mengutamakan nilai-nilai kekekalan yang membuat kita cocok, enggak pantas enggak kita tuh jadi penghuni surga. Saya percaya kalau seorang yang suka iri, enggak pantas lah untuk menghuni di surga. Orang yang suka marahan, nah itu perlu dipertanyakan, perlu dipikirkan, pantas enggak kira-kira menjadi penghuni di surga. Nah, saudara, kita akan membaca, kita akan melanjutkan bacaan kita memasuki kitab 1 Samuel. Kita lihat dari 1 Samuel, pasal yang kedua. 1 Samuel pasal yang pertama. Perhatikan. Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-7. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina, istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Tahukah saudara, saya mengingatkan tadi, salah satu alat yang ada di ruangan terbesar, alat-alat yang paling banyak di situ adalah saya bilang alat-alat untuk membentuk manusia. Jadi bagus supaya memenuhi audisinya surga. Saudara tahu, ternyata alat-alat itu salah satu yang paling bentuknya paling banyak ada di dalam ruangan itu adalah manusia. Maksudnya gimana? Adalah manusia. Saya kasih lihat. Coba buka Amsal 27. Kita lihat Amsal 27 ayat yang ke-17. Amsal 27 ayat yang ke-17. Besi menajamkan besi. Jadi besi itu supaya tajam, dia ditajamkan oleh besi. Orang menajamkan sesamanya. Supaya saudara dan saya jadi tajam, supaya saudara diasah jadi bagus. Maka salah satu dan menurut saya alat yang paling cukup penting dan banyak dipakai oleh Tuhan adalah sesama manusia. Di kisah ini kita melihat Hana itu adalah istri pertama, tetapi karena dia itu tidak punya anak, tidak bisa memberikan anak kepada Elkana. Walaupun Elkana sangat mengasihi dia, sangat mencintainya, tetapi karena kerinduan Elkana untuk memiliki keturunan, lalu Elkana mengambil seorang istri lagi yang bernama Penina. Dan dalam perjalanannya, Penina ini melihat bahwa Elkana jauh lebih cinta kepada Hana, sehingga Penina merasa sangat terluka. Akibatnya apa?
dia selalu menyakiti Hana. Dia selalu menyindir, mencibir, kira-kira seperti itu. Pada waktu saya membaca kisah ini punya kemiripan dengan orang lain, yaitu dalam Kejadian 29. Yuk kita lihat Kejadian pasal 29. Mirip, saudara. Pola yang sama mirip terjadi dalam Kejadian pasal yang ke-29. Oke ya, Kejadian pasal 29. Kita tahu ceritanya bahwa Yakub itu jatuh cinta kepada Rahel. Tetapi karena ditipu oleh bapak mertuanya, dia menikahi Lea, baru kemudian beberapa tahun, 7 tahun setelah itu lebih, dia harus bekerja dan dia akhirnya mendapatkan Rahel. Kita lihat Kejadian 29, perhatikan. Ayat yang ke-30, Kejadian 29 ayat 30. Yakub menghampiri Rahel juga. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Saudara, setiap orang tidak mungkin nggak pernah terluka. Setiap orang dalam kehidupan ini pasti pernah mengalami yang namanya terluka. Dan kenapa kita terluka? Sebetulnya akarnya sederhana dari dosa Adam dan Hawa ya. Kita ini punya satu kebutuhan, yaitu butuh untuk dicintai, butuh untuk dihargai. Nah, kalau kita lihat, Rahel dicintai oleh Yakub, tetapi ada satu kekurangan, dia mandul, dia tidak punya anak, sehingga disitulah dia merasa bahwa dia tidak lengkap sebagai seorang perempuan. Dia merasa dia kurang, dia merasa rejected, tertolak di situ, walaupun Yakub sangat mencintainya. Anda lihat kejadian yang mirip sekali dengan Hana dan Penina. Cuman bedanya kalau Hana itu istri pertama, kalau di sini Rahel itu istri kedua ya. Jadi istri pertama adalah Lea. Yang saya mau sampaikan kepada saudara, lihat, kedua-duanya sama-sama saling tersakiti sebetulnya. Jadi kalau ada kejadian disakitin, sebetulnya itu dua pihak yang pasti terlibat. Makanya saya tuh bilang ketika ada konseling pernikahan tentang suami istri yang mau bercerai, tentang suami istri yang mengeluh keluhan pasangannya, pasti ada dua pihak yang terlibat, nggak mungkin cuma salah satu. Saudara, Penina itu bereaksi kasar kepada Hana karena dia merasa tertolak. Karena dia merasa bahwa walaupun dia bisa memberikan anak, ternyata Elkana lebih cinta kepada Hana. Sisi yang lain, Hana juga merasa tertolak. Kenapa? Walaupun dia dikasihi oleh Elkana, tetapi dia mandul dan dia merasa dia dapatkan aib. Sama seperti Lea dan Rahel. Lea walaupun punya anak, dia merasa Yakub tetap belum mencintai dia. Rahel juga merasa terluka, merasa tertolak karena nggak bisa punya anak. Saudara, cerita tolak-menolak, tertolak, disakitin, kepahitan, ini akan selalu tidak pernah bisa kita hindarkan. Tetapi yang saya ingin sampaikan kepada saudara, perhatikan, yang ingin saya sampaikan. Saya ingin memperlihatkan kepada saudara bagaimana respon mereka. Itu yang paling penting. Kita tidak bisa menghindar. Hujan itu pasti akan datang. Tetapi respon kita yang paling penting dalam menyikapi hujan. Badai bisa terjadi dalam hidup kita. Orang yang menjengkelkan bisa terjadi dalam hidup kita. Orang yang suka mengkritik bisa terjadi dalam hidup kita. Wong namanya lidah tidak bertulang. Saudara, tetapi respon kita yang paling penting. Nah, kita lihat.
Kita lihat bagaimana respon Rahel. Perhatikan dalam Kejadian pasal 30, ayat yang pertama. Kejadian pasal 30, ayat yang pertama. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Nah, gara-gara ini Yakub marah dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang menghalangi engkau mengandung? Reaksi Rahel jelas kelihatan di sini. Dia cemburu, dia marah, hatinya panas. Nah, saudara, ini reaksi yang sering juga kita alami. Ketika ada seseorang menyakiti kita, apakah kita jadi marah, emosi, kita jadi terluka, lalu kita cemburu, dan kita dalam tanda kutip membalas seperti apa yang dia lakukan. Kita tahu bahwa cerita dalam kisah Kejadian 29 dan 30 ini adalah cerita peperangan. Persaingan untuk punya anak sebanyak-banyaknya. Tetapi kita tahu bahwa Rahel tidak sanggup. Dia selalu mengusahakan supaya punya anak. Bukan karena kepengen punya anak, tetapi karena untuk bersaing. Kita lihat, sampai ceritanya dia punya anak yang namanya Benyamin, dan kita tahu ketika dia melahirkan Benyamin inilah Rahel akhirnya mati. Intinya kita tuh belajar begini. Ketika kita meresponi seseorang yang melukai kita, kalau kita terus-menerus mengizinkan kemarahan kita, luka kita, mengemudikan dan mengendalikan kita, kita mengizinkan itu terus-menerus untuk menguasai kita, pada ujungnya kita akan habis. Pada ujungnya kita akan habis dan itu tidak akan pernah selesai. Lea sendiri, ketika dia melihat bahwa dia tidak dikasih oleh Yakub, apa yang dia lakukan? Dia selalu hamil, hamil dan hamil. Nggak capek-capek terus hamil. Tetapi kita lihat dia tidak pernah bisa mendapatkan cintanya Yakub sebesar yang dia berikan kepada Rahel. Intinya, semua pengejaran untuk kita bisa melampiaskan, membiarkan emosi amarah kita, karena terluka yang kita alami, semua tidak akan ada hasilnya. Semua tidak akan pernah berhenti, semua akan melelahkan. Pengejaran kita untuk diterima sama orang itu akan capek, melelahkan. Pengejaran kita untuk bisa dicintai dan diterima sama orang itu percuma, kan sia-sia. Pengejaran kita untuk dipuaskan karena kita itu kepengen dipuji orang, semuanya akan sia-sia dan ujungnya akan habis. Tetapi saya kagum sekali dengan apa yang terjadi pada Hana. Secara sederhana, saudara, kita tidak perlu baca di kitab 1 Samuel tadi. Saudara, Hana datang kepada Tuhan. Dia terluka, dia sakit, tetapi saya melihat Hana tidak pernah. Ketika pertama, dia datang ke Tuhan. Dia datang menangis, dia berharap kepada Tuhan. Dan yang kedua, ketika Tuhan berhasil memberikan anak yang ajaib luar biasa, dia punya anak baru satu, cuman satu itu, tapi dia mau kasih ke Tuhan. Karena buat Hana, bukan itu yang paling penting. Dia betul-betul hanya hidup bersandar kepada Tuhan. Dia kasihkan anaknya ke Tuhan. Nah, saudara tahu, setelah Hana dikasih memberikan Samuel kepada Tuhan, kita tahu ceritanya bahwa setelah itu Tuhan masih memberikan kepada Hana 5 orang anak lagi. Hana tidak perlu ngejar, Hana tidak perlu ngotot untuk punya anak supaya bisa diterima orang. Hana tidak perlu ngotot untuk punya anak supaya bisa diterima oleh masyarakat. Hana tidak perlu ngoyo. Hana cuma datang bersandar kepada Tuhan. Hana cuma datang berharap kepada Tuhan. Tuhanlah yang mengangkat, Tuhanlah yang memuliakan Hana. Saudara, ketika kita terluka, kita disakitin, saudara, respon yang dihadapkan kepada saudara, apakah saudara mau mengikuti kemarahan dan luka saudara, sehingga saudara berusaha untuk
membalas, saudara berusaha untuk mendapatkan persetujuan, saudara berusaha untuk diakuin, saudara berusaha berkata gini, aku lo enggak seperti itu, kamu pikir aku tuh mau kayak gini, saudara berusaha untuk ngoyo supaya diterima oleh orang. Saudara, biarlah kita belajar dari Hana. Kita datang kepada Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan. Kita bukan mencari pengakuan manusia, tetapi kita mencari pengakuan Tuhan. Kita mencari penerimaan Tuhan. Kita mencari kasih Tuhan. Dan ketika Hana datang mencari kasih Tuhan, kita lihat justru Tuhan menghadirkan anak-anak lebih banyak lagi tanpa Hana perlu ngoyo. Saudara, prinsip yang saya belajar itu begini. Prinsip yang saya tangkap. Kalau ada orang-orang yang menyakiti saudara, kalau ada orang-orang yang menolak saudara, dengarkan baik-baik. Mereka adalah alat di tangan Tuhan untuk membuat saudara indah. Perhatikan, alat di tangan Tuhan. Kalau Yusuf diwawancara, apakah rahasia keberhasilan Anda? Siapakah orang yang mau Anda ucapkan terima kasih selain Tuhan? Saya yakin Yusuf akan berterima kasih kepada Tante Potifar. Memang Tante Potifar yang membuat dia masuk ke penjara. Tapi Tante Potifar yang mempersiapkan Yusuf naik di atas sebagai pemimpin Mesir. Dia juga akan berterima kasih kepada saudara-saudaranya yang sudah dipakai oleh Tuhan. Yusuf berkata, kamu merancangkan yang jahat, tetapi Tuhan memang membuat itu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau saudara-saudara Yusuf tidak pernah menjualnya sebagai budak, Yusuf tidak akan pernah sampai ke depan Firaun. Itu yang terjadi. Percayalah saudara, ada penina-penina dalam hidup saudara dan saya. Tetapi yakinlah bahwa penina-penina itu pun sebetulnya adalah orang-orang yang juga terluka. Penina-penina itu sebetulnya adalah orang-orang yang juga mengalami penolakan. Saya berdoa ketika saudara bisa memandang dengan cara pandang ini, saudara akan bisa lebih tough, saudara akan bisa lebih kuat, saudara tidak ikut marah, saudara tidak ikut kepahitan, saudara tidak ikut membiarkan rasa sakit itu menguasai saudara, kemarahan menguasai saudara. Semua penina-penina yang hadir dalam hidup kita adalah penina-penina yang sebetulnya tidak beda dengan saudara juga mereka tertolak. Makanya ada istilah begini, saudara dengar baik-baik. Hurt people. Hurt people. Saya ulangin saudara. Hurt people. Hurt people. Orang yang terluka akan melukai orang lain. Kalau ada orang ngomongnya bawaannya kasar, saudara percayalah karena dia juga terluka. Dia pernah pasti juga dikasarin. Kalau ada orang yang suka mengkritik atau ngerasain saudara, percayalah karena dia tertolak. Karena dia tertolak. Penina menyakiti Hana karena dia tertolak, saudara. Rahel ikut juga menyakiti kakaknya, ikut juga membalas kakaknya karena Rahel tertolak. Kita bisa lihat. Lea ngotot untuk punya anak dan menunjukkan dengan memamerkan dengan bangga anak-anaknya kepada adiknya. Sama karena Lea juga tertolak. Hurt people, hurt people. Dengarkan Bapak Ibu. Tetapi saya berdoa ketika ada hurt people and hurt you, engkau tidak akan menjadi orang berikutnya yang hurt others. Tetapi saya berdoa engkau menjadi orang-orang yang kuat, engkau akan menjadi seperti Hana, dan Tuhan sendiri yang mengangkat dan membela. Tuhan mengizinkan penina-menina. Saya mau tanya, saudara tidak usah jawab buat saya, tapi katakan aja di dalam hati. Adakah penina dalam hidup saudara hari ini? Banyak, Bu.
100 lebih. Oh, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ingat, penina-penina adalah alat di tangan Tuhan untuk membentuk saudara. Makin banyak penina, seharusnya makin cepat saudara akan jadi. Jadi apa, Bu? Tergantung. Anda responnya gimana? Mau jadi bagus atau jadi serem? Itu tergantung saudara. Saya berdoa, saudara bukan seperti Rahel. Ketika Lea menyakitin, Rahel menjadi tidak beda dengan Lea. Sama-sama menyakiti. Ketika Penina menyakitin, saya berdoa kita menjadi seperti Hana. Tidak berubah menjadi seperti Penina. Ketika orang menyakiti kita, saudara sadar enggak? Kalau kita bereaksi salah, kita tanpa sadar kita menjadi seperti orang itu. Makanya saya tuh bilang begini, kita itu akan menjadi seperti orang yang paling kita benci. Tanpa kita sadar. Kita akan menjadi seperti orang yang paling kita benci. Saudara, Anda paling benci, tidak suka sama siapa? Makin Anda tidak suka, makin Anda emosi sama orang itu, tanpa Anda sadar, Anda akan berubah seperti orang itu. Percayalah, Anda akan berubah menjadi seperti orang itu. Saya berdoa, kita menjadi seperti Hana. Hampiri Tuhan, hadepin dengan ikhlas. Nggak usah ngotot untuk diterima sama Penina. Nggak usah ngotot untuk diterima sama orang lain. Hana datang hanya bersandar kepada Tuhan. Tuhan yang mengangkat Hana. Tuhan yang mempromosikan. Tuhan yang memuliakan Hana. Pengejaran untuk membalas. Pengejaran untuk memuaskan. Rasa kemarahan dan sakit hati dan terluka kita tidak akan pernah. Ujungnya tidak akan pernah bagus. Ujungnya akan habis seperti Rahel. Tetapi pengejaran kepada Tuhan, ujungnya akan selalu kemenangan yang luar biasa. Ingat, tidak ada dari kita yang bisa menyangkal. Akan selalu ada Penina. Akan selalu ada Penina. Hampiri Tuhan, bersandar kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Tidak usah ngotot pakai kekuatan untuk pembelaan diri, untuk mendeklarasikan, untuk menjelaskan. Saya ingat banget ketika dulu pada tahun-tahun lama ketika saya baru-baru pelayanan sekitar 5 tahunan, saya mulai mendengar kata-kata fitnahan, saya mulai mendengar kata-kata yang membicarakan saya di belakang banyak jemaat yang merasanin, burut sombong lah, burut beginilah, burut kok begini-begini, aduh banyak-banyak, saya ingat banyak rumor-rumor kali itu terjadi. Saya emosi Bapak Ibu, saya emosi dan saya itu tergoda sekali untuk memakai mimbar, untuk penjelasan, memakai mimbar untuk explain, untuk pembelaan diri. Dan itu pernah terjadi satu kali. Saya tidak kuat, tidak tahan, akhirnya saya khotbah di satu gereja, saya memakai mimbar untuk menjelaskan, untuk membela diri. Saya akhirnya ditegur oleh Bapak Gembala di gereja tersebut, dan saya bersyukur saya ditegur. Tetapi, saudara, kita tidak akan pernah bisa menjelaskan. Kita tidak akan pernah bisa menerangkan mau sampai kayak apa, selalu akan ada penina-penina, orang-orang yang selalu akan iri, selalu akan tidak suka dengan kita, selalu akan menyakiti kita. Mau menjelaskan kayak apa juga percuma. Satu kali ada teman yang bagus sekali. Dia bagus sekali. Saya tuh bilang gini, aku tuh mau klarifikasi sama semua jemaat. Kejadiannya tuh tidak seperti itu, mereka menuduh aku mau klarifikasi kepada jemaat. Saya ingat kata-katanya gini, klarifikasi yang paling hebat. Dia bilang gini, klarifikasi yang paling powerful adalah prestasi. Dia bilang gitu. Maksudnya gimana? Dia bilang gini, Daud tidak perlu klarifikasi. Ketika Saul memfitnah, ketika Saul berkata-kata buruk tentang dia, Daud tidak perlu klarifikasi. Karena apa?
Klarifikasi yang terbaik adalah kau terus berprestasi. Sehingga pada akhirnya semua orang berkata begini, memang Daud itu raja pilihan Tuhan. Saudara tidak perlu klarifikasi, tidak perlu ngoyo untuk diakui, tidak perlu ngoyo untuk diterima sama orang lain. Tidak perlu ngoyo untuk berusaha orang itu menerima saudara. Datang kepada Tuhan. Teruslah fokus dengan Tuhan. Teruslah menghampiri Tuhan. Teruslah melayani. Teruslah hanya melihat Tuhan. Pada waktunya akan tiba. Bahkan saudara, apa yang saudara lakukan, persembahkan ke Tuhan. Waktunya akan tiba, Tuhan bahkan menggantikan Samuel yang diserahkan kepada Tuhan. Tuhan menggantikan dengan 5 anak lagi buat Hana. Saudara, arti nama Penina sebetulnya bagus. Mutiara. Tetapi lucunya, yang menjadi mutiara, menurut saya bukan Penina, tetapi Hana. Nama Penina artinya mutiara. Anda tahu kan kejadian mutiara? Bahwa kerang itu tersakiti oleh pasir atau benda asing, dan ketika dia tersakiti, itulah disebabkan kemudian muncullah mutiara. Ketika ada katakan sebiji 1 butir pasir masuk ke dalam kerang, kemudian ada enzim zat-zat yang ada di kerang tersebut yang kemudian membalut, membungkus sedemikian rupa sehingga akhirnya pasir 1 biji tadi berubah menjadi mutiara. Saudara, ketika ada Penina dalam hidup kita, izinkan hadirat Tuhan, Tuhan Yesus merangkul, membungkus. Anda terus-menerus seperti Hana, suka datang ke rumah Tuhan. Terus-menerus seperti Hana, hanya fokus kepada Tuhan. Izinkan kekuatan Tuhan, itu membungkus saudara. Izinkan kemurahan, anugerah Tuhan, menguatkan saudara. Izinkan itu terjadi. Maka saudara, Penina dalam hidup saudara sungguh akan menjadi mutiara. Penina tidak pernah menjadi mutiara karena dia meresponi dengan salah. Arti nama Hana adalah grace atau favor atau anugerah. Datang kepada Tuhan terus. Minta terus dalam kekuatan. Kekuatan dalam hadirat Tuhan. Itu dibalut terus-menerus. Sehingga apa? Membalut luka, akhirnya menjadi mutiara yang indah. Saudara tidak perlu klarifikasi untuk mendapatkan penerimaan. Saudara tidak perlu ngoyo untuk mendapatkan penerimaan. Saudara hanya perlu datang ke Tuhan, izinkan terus-menerus seperti Hana tinggal di rumah Tuhan. Teruslah berkarya, teruslah makin berprestasi. Waktunya akan tiba. Orang akan berkata, sungguh ya, dia ini memang dipilih Tuhan. Sungguh ya, dia ini memang disayang sama Tuhan. Waktunya akan tiba. Orang akan berkata, sungguh ya, ternyata memang dia ini dicintai Tuhan. Saya berdoa itu yang terjadi. Klarifikasi terbaik adalah berprestasi bersama dengan Tuhan. Amin. Saya berdoa pagi ini. Siapa yang punya Penina, biarlah izinkan dengan grace anugerah Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan, di dalam hadiratnya, Anda akan melahirkan mutiara-mutiara dalam hidup saudara. Jangan bereaksi salah. Jangan seperti Rahel yang membalas. Jangan seperti Rahel yang terus membiarkan emosi menguasai dia. Tapi belajarlah seperti Hana, yang dengan keikhlasan. Saya tuh cuma bilang begini kok, bahasanya orang Jawa. Lakon itu selalu menangnya belakangan. Betul? Kalau dalam sebuah film lakon menang di depan, terus pada akhirnya mati, saudara tidak suka nonton film itu. Betul ya? Tetapi yang namanya lakon selalu ceritanya menangnya belakangan. Hari ini ketika seperti Hana, disakitin terus sama Penina, dia tidak bisa punya anak. Kelihatannya kalah. Tapi akhirnya kan dia
Membalap itu bahasa saya itu dia balap penina itu anaknya lebih banyak itu kan. Istilahnya Tuhan memberkati dia luar biasa. Jadi pagi ini bersyukurlah untuk penina-penina yang hadir, karena ketika penina itu hadir, Anda sedang dikirimi Tuhan alat untuk membentuk saudara jadi bagus. Penina-penina dalam hidup saudara seperti Tante Potifar yang akan disiapkan Tuhan untuk membawa saudara depan Firaun. Tadi saya membaca di sini Pak Jason, wah Pak Jason ini katanya peninanya 1 tapi serasa 100. Wah, berarti peninanya punya kekuatan turbo. Wah, mantap Pak, mantap. Saudara, berarti kekuatannya seperti Tante Potifar. Ya, 1 tapi keren, langsung bisa mengirim Yusuf ke penjara. Itu bukan penjara maling ayam ya, saya sudah pernah cerita. Penjara yang dimasuki Yusuf bukan penjara maling ayam, itu penjara khusus orang-orang kerajaan. Orang yang masuk di penjara itu tidak pernah tahu kapan keluarnya. Jadi tidak ada vonisnya sekian tahun. Jadi tidak jelas, mau bisa seumur hidup. Anda bayangkan, 1 saja seorang perempuan Tante Potifar bisa mengirimkan Yusuf ke penjara. Tetapi bersyukurlah bahwa penjara itu yang mengantarkan Yusuf kepada Firaun. Kalau hari ini saudara punya penina, seperti tadi tulisan Pak Jason di sini ya, ada penina dalam hidupnya. Mari katakan gini, terima kasih Tuhan. Dia adalah alat yang dikirim Tuhan untuk membentuk saya. Dia alat yang dikirimkan Tuhan untuk membawa saya ketemu Firaun. Justru jangan jadi down, justru jangan gara-gara penina terus gini, iya ya aku memang orang yang buruk ya, iya ya memang benar aku orang yang gagal ya, iya ya memang benar aku tidak layak ya. Oh jangan seperti itu. Hampiri Tuhan, terus-menerus tinggal dalam hadirat-Nya. Dan saudara, saya berdoa gini, saya percaya gini, kalau Pak Jason bisa meresponi dengan baik, justru ini akan melejit lebih dahsyat daripada sebelumnya. Peninalah yang akan mendongkrak Anda untuk sampai ke depan Firaun. Amin, saudara. Peninalah. Saudara punya penina? Siapa yang punya penina? Angkat tangan. Waduh, enggak angkat tangan 1, angkat tangan 2. Wah, semuanya punya penina. Pak Jimhan punya penina, Bu Destarina punya penina, Chris Felicia, Pak Condro. Waduh, semuanya ini punya penina. Haleluya, haleluya. Sih, lihat kan? Tidak ada yang bisa menghindar dari adanya penina. Tetapi yang bisa kita lakukan, kita bisa meresponi dengan cara yang berbeda, sehingga kita akan menjadi hana-hana yang dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Beberapa saat ini yuk sebelum kita berjamuan, bisa bayangkan enggak wajah penina saudara? Coba kita pejamkan sebentar mata kita. Pejamkan sebentar. Bayangin wajahnya. Yang detail. Dari jidatnya sampai dagunya, bayangin. Menjengkelkan kan? Menjengkelkan kan ketika Bapak Ibu membayangkan, rasanya ingin mencakar kan? Tapi saya mau ngomong sama saudara, mari katakan ketika engkau membayangkan wajah peninamu, katakan, ini alat di tangan Tuhan untuk membentuk saya. Ini alat di tangan Tuhan untuk membentuk saya. Amin. Wah, Samuel rupanya menuliskan judul lagu barunya dia. Penina, oh Penina. Oke. Haleluya. Jadilah berkreasi. Jadilah berprestasi bersama dengan Tuhan. Teruslah menghampiri hadirat Tuhan. Teruslah berkarya. Teruslah berprestasi bersama dengan Tuhan. Kata peribahasa, angin menggonggong, kafilah berlalu. Biarkan saja, alat di tangan Tuhan. Kalau Anda bisa meresponi dengan benar, Anda akan terbang lebih tinggi. Anda akan melejit luar biasa. Yuk kita menghampiri Tuhan. Kita siapkan hati untuk perjamuan kudus. Kita siapkan tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami datang menghampiri Engkau. Biarlah kekuatan anugerah, grace, itu turun seperti kepada Hana.
sehingga kami bukan meresponi dengan cara yang salah terhadap penina-penina yang menyakiti. Tetapi kami boleh berespon dengan benar. Kami tinggal dalam hadirat-Mu. Kami mencari pembelaan, bukan mencari pembelaan manusia. Kami mencari penerimaan, bukan mencari penerimaan manusia. Karena kami percaya, pembalasan itu hak-Mu Tuhan. Biar hati kami menjadi hati yang indah. Terima kasih untuk Penina yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami mau katakan terima kasih untuk Penina yang Kau izinkan. Mereka adalah alat di tangan Tuhan untuk membentuk kami. Seperti seorang penjunan yang sedang membentuk sebuah bejana. Ketika engkau sedang menghaluskan bejana itu, penina-penina adalah alat untuk menyempurnakan kehidupan kami. Menjadi indah, menjadi luar biasa, menjadi saluran berkat, menjadi wadah berkat yang lebih besar. Terima kasih Bapak. Mari saudara, kita angkat roti di tangan kita. Inilah tubuh-Mu yang dipecah buat kami. Saat kami makan roti ini, kami percaya tubuh kami sehat, tubuh kami diberkati, hati kami dibaharui, hidup kami dipulihkan. Karena Engkau sudah menang pada waktu Engkau di atas kayu salib. Dan hari ini pun kami katakan kami sudah menang bersama dengan Tuhan. Tubuh kami yang disakiti, tubuh kami yang dicambuki oleh penina-penina yang Tuhan izinkan. Saat ini kami percaya, kami mengambil, menerima tubuh yang baru, tubuh yang menang atas penina-penina, tubuh yang menang terhadap sakit penyakit, bukan hanya fisik, tetapi juga hati. Kami menjadi orang-orang yang kuat, kami menjadi orang-orang yang bukan membalas melukai, tapi kami menjadi orang-orang yang sungguh akan berkemenangan. Kami terima dan kami makan dalam nama Yesus. Mari kita makan dengan iman, saudara. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Inilah darah-Mu yang dicurahkan bagi kami. Saat kami minum anggur ini, darah-Mu mengalir dalam tubuh kami. Dan kami percaya semua racun digelontor, semua kutuk dihancurkan dalam nama Yesus. Darah-Mu mendamaikan kami kembali dengan Engkau. Kami dilayakkan kembali untuk menghadap tahta kasih karunia. Kami minum dengan iman percaya dalam nama Yesus. Mari kita minum dengan ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah menang sekarang. Hati kami sudah menang. Kami katakan, hai jiwaku, jadilah tenang. Sebab ada padamu kekuatan yang daripada Tuhan. Sebab ada padamu Tuhan yang membela dan berdiri bersama. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Amin.